Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Bu Rika di sini. Masih membahas mengenai bagaimana nih digitalisasi sekarang ya Bu ya, dan bagaimana penyesuaian CPNS yang para anak-anak mudanya nih terkhususnya. Mungkin lebih ke Gen Z banyak sekarang ya Bu ya. Tapi kalau Ibu melihat sekarang kan ini banyak sekali ya isu-isu di sosial media begitu. Bagaimana karakter anak-anak zaman sekarang di tengah kemajuan digital tuh katanya ada yang bilang nih Gen Z gendeng gitu kan banyak tuh Bu. Nah ini menurut penemuan Ibu sendiri apakah betul begitu Bu? Tidak bisa kita generalisasi ya. Okay. Yang bagus juga banyak ya. Kemarin di nasional kita baru bikin acara Hari Keluarga terkait dengan rangkaian ulang tahun TVRI secara nasional. Panitianya sebagian besar anak-anak CPNS ya, dan saya lihat bagus kok, bagus. Nah, jadi memang adalah mungkin beberapa juga yang seperti itu karakternya. Nah, mereka yang karakternya masih seperti itu, yang saya bilang tadi, dia nggak siap masuk ke dunia kerja, dia masih berada pada dunianya sendiri, nggak suka ya udah gue berhenti aja gitu kan, seperti itu. Nah, itu ada. Tetapi yang bagus juga banyak. Yang bagus juga banyak. Nah, saya bersyukur bahwa kita menerima sangat banyak ya. Walaupun ya plus minus lah, tetapi saya yakin bagaimana seorang pimpinan, jadi SDM itu bagaimana dia terbentuk juga lewat bagaimana pemimpin yang mengarahkan timnya ya untuk bekerja dengan baik. Dan kemajuan teknologi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau sekarang generasi muda yang sekarang masuk menjadi squad terbarunya TVRI, memang sebagian besar masih nol pengalaman, sebagian besar ya. Tetapi sebagian lagi mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja. Ada yang pernah bekerja juga di broadcast yang kemudian sekarang bergabung dengan TVRI. Nah, tentu kita perlu waktu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ke depan. Target saya sih sebenarnya 3 tahun ke depan kita, menurut saya CPNS ini sudah semakin akan lebih baik lagi ya. Karena apa? Karena penyesuaian menurut saya sudah berjalan dengan baik dong kalau sudah dalam hitungan 2 atau 3 tahun ke depan. Termasuk juga sekarang kita sedang membuat sebuah strategi untuk pengembangan kompetensi yang ada di seluruh SDM yang ada di TVRI, tidak hanya di kantor pusat juga, tetapi juga di seluruh Indonesia. Oke. Nah ini kalau aku lihat juga ya Bu ya, banyak sekali ini kayaknya waktu yang digunakan untuk latsar. Belum lagi dengan tugas-tugas mereka, belum lagi juga mereka harus di sela-sela waktunya itu mengikuti pekerjaan di sini begitu. Bagaimana tugasnya, harus berusaha untuk kayak ya atur-atur waktu mereka seperti apa dan bagaimana. Nah, itu sendiri menurut Ibu apakah akan efektif untuk pembelajaran para CPNS sekarang ini, Bu? Ya. Pendidikan dasar itu adalah kewajiban. Itu yang akan menentukan nanti apakah CPNS ini bisa lulus sebagai PNS 100% ya, karena itu bobot penilaiannya sangat tinggi. Nah, kenapa sekarang sistemnya online? Karena efisiensi. Iya betul. Efisiensi dan sangat mahal, untuk satu kepala itu sangat mahal harganya. Sehingga tahun lalu saya dan teman-teman melakukan lobby dan negosiasi ke lembaga administrasi negara, kemudian ke Komdigi. Karena apa? Karena kita tidak punya anggaran yang cukup untuk mengasramakan hampir 2.000 loh. Iya betul. Kalau cuma sekarang 30 orang mah cukup kali ya duit TVRI ya. Tapi kalau sudah hampir 2.000, waduh, Gimana nih? iya. Nah, dan ternyata tidak hanya TVRI yang mengalami kesulitan itu, tetapi juga KL lainnya termasuk Komdigi. Nah, sehingga RRI juga seperti itu. Sehingga kita kemudian mengambil sebuah keputusan bersama bahwa latsar ini dilakukan dengan sistem offline. Harganya separuh harga. Karena apa? Karena biaya-biaya untuk tinggal di asrama segala macam kan juga tinggi ya. Betul. Dan itu semua berbayar. Nah, alhamdulillah artinya LAN kemudian bersedia untuk membantu TVRI, RRI juga untuk melakukan hal sama. Nah, TVRI Pusdiklatnya belum mendapatkan akreditasi untuk melakukan pendidikan dasar, sehingga kita masih dibantu oleh LAN RI. Kalau RRI dia sudah terakreditasi ya.
Plus minus, online itu plus minus. Menurut saya jauh lebih berat mengikuti. Jauh, Iya, karena fokusnya itu kan akan terbagi-bagi. betul ya. Tetapi semua balik lagi kepada bagaimana komitmen seorang CPNS untuk mengikuti dengan baik ya. Saya tahun lalu mengikuti PKN 2. Kadang-kadang di depan saya itu ada 3 laptop yang berbeda. Pada saat bersamaan saya harus mengikuti 3 rapat, kemudian saya belajar di kelas. Kebayangkan betapa memang kita harus agak kesulitan kita membagi. Ya. Betul, harus itu digital. Iya. Ya, bagaimana Anda menyamakan sama seperti sekarang. Anak-anak lasan mungkin cuma satu PC aja yang dia hadapi, satu laptop aja yang dihadapi. Saya bisa 4 laptop yang saya hadapi pada saat bersamaan. Nah, kalau saya bisa, kenapa mereka tidak bisa? Kembali saya mengukur diri saya. Kalau saya bisa ngelewatin itu, kenapa kalian tidak bisa? Ya, tentu nanti hasilnya juga tidak sama. Nah, kalau dari sisi konsentrasi itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Betul. Kemudian dari sisi ngeblend ya antara sekarang Tari bayangkan ada 1952 orang CPNS. Itu terbagi menjadi 40 gelombang kalau saya tidak salah ya. Tunggu, 40 angkatan atau 40 gelombang, lupa saya. Pokoknya banyak sekali. Nah, kelemahannya apa? Dengan satu tahun pengadaan itu ada 40 angkatan, kita enggak kenal satu sama lain kan? Iya, nah, bener. itu kekurangannya ya. Kalau misalnya semuanya masuk di asrama, tapi asrama mana yang bisa memuat sampai hampir 2.000 orang? Itu juga pertanyaan berikutnya, jadi masalah lagi kan. Akhirnya mau tidak mau ya seperti inilah kelas pembelajaran jarak jauhnya yang diberikan. Dia akan menjadi efektif ketika anak-anak ini juga kemudian ngeblend dengan lingkungan di sekitarnya ya. Banyak bertanya, rajin coaching dengan coachnya, rajin mentoring dengan mentornya, kemudian rajin menggali informasi, mencari data dengan teman-teman di sekitar, dengan senior yang ada di sekitar. Saya pikir rancangan aktualisasinya pasti akan lebih baik ya. Dan minggu lalu saya sudah menguji 10 orang untuk rancangan aktualisasi. Bagaimana itu hasilnya Ibu? 80% baik. 80%. Artinya kemauan besar mereka ada di sana ya Bu ya? Iya. Dan yang dibuat oleh kawan-kawan ini menurut saya bagus ya. Karena apa? Dia langsung berkaitan dengan bidang pekerjaannya dia. Sehingga itu sangat akan mudah itu dilaksanakan gitu ya. Tapi ada juga yang saya suruh bongkar tuh. Tetap ada ya. Tetap ada, karena menurut saya memang nggak pas dan itu harus dibongkar ya. Karena itu peranan seorang mentor itu sangat penting untuk mengarahkan mentinya dengan sebaik mungkin ya, seperti itu. Demi perkembangan dan juga kemajuan mereka juga ya. Iya. Nah, ini tantangan yang seperti apa nih Bu? Kira-kira yang dihadapi oleh para senior-seniornya juga. Ini kan sama-sama belajar artinya ya. Yang mana yang lebih muda itu lebih memahami, lebih melek terhadap dunia digital, tapi perlu diarahkan. Dan yang lebih senior nih, biasanya mereka kan butuh penyesuaian nih, sama-sama belajar artinya. Nah, itu tantangannya seperti apa sekarang ini dihadapi oleh era digital ini di TV seperti apa? Menurut saya tantangan pertama masih di mindset ya. Oh, masih di mindset? Ya. Gimana tuh maksudnya Bu? Jadi mindsetnya yang senior jangan menganggap bahwa yang junior datang ini sebagai ancaman. Oh, Oke. Sementara yang junior juga jangan beranggapan bahwa gue lahir udah dengan teknologi yang kekinian, kami bisa masuk karena passing grade-nya bisa terlewati dengan baik, kami punya kemampuan bahasa asing yang juga jauh lebih baik dibandingkan senior, sehingga kami merasa lebih hebat. Nah, itu mindset, ya. Ketika mindset ini diubah dia, kami datang ke TVRI dengan sebuah gagasan baru, dengan gagasan-gagasan kreatif, dengan harapan-harapan baru, dengan komitmen baru untuk membangun lembaga ini menjadi sesuatu. Nah, itu menurut saya sudah baik. Di kalangan senior, alhamdulillah ada newcomer, ada anak-anak baru yang akan memperkuat kita. Itu mindset ya. Mindsetnya. Nah, tantangannya apa? Kenapa mindset menjadi tantangan? Karena sekarang kan zamannya kolaborasi, zamannya sinergi. Ketika cara pandang aja udah nggak sama, bayangkan gimana Tari bisa menjadi satu. Yang satu ngadep ke sana, yang satu ngadep ke sini. Mestinya kan sama-sama ngadep ke depan. Dia ya. Itu dia.
Itu kan. Oh iya, betul. Itu tantangannya Begitu. seperti itu. Nah, kalau di Bengkulu ini misalnya kalian bisa menciptakan suasana yang kondusif ya. Yang junior menghargai yang senior, kemudian yang junior dengan keilmuan kekini juga. Yang tua itu bukan berarti tidak belajar lagi, enggak. Yeah. Saya pun juga masih belajar lagi ya menggunakan ini. Gaya aja, HP-nya bagus atau apa. Saya belum bisa memaksimalkan apa yang ada di alat bantu ini kan. Saya belajarnya sama siapa? Mungkin saya belajar matahari, saya belajar sama anak-anak yang baru gitu loh. Kadang-kadang ini gimana sih caranya? Oh gini Bu. Nah, saya belajar. Buat saya nggak ada rasa malu untuk belajar. Nah, ketika perasaan itu udah ada gitu ya, menjadi sebuah satu kesatuan, saya membayangkan tim ini nanti menjadi kuat. Bagaimana yang senior itu kan sebenarnya menangnya di umur dan pengalaman. Betul. Itu pun kalau dia bekerja dengan baik. Kalau dia nggak bekerja dengan baik, apakah tidak ada pengalaman? Ada juga, tapi pengalamannya nggak bisa ditiru gitu loh ya. Tapi kalau dia bekerja dengan baik, jam terbang dia itu kan udah sekian puluh tahun yang lalu. Nah ini tularkan dengan juniornya. Ilmu broadcasting itu tidak akan pernah berubah. Pakemnya tetap sama, teknologinya yang berubah. Tetapi dasar-dasar broadcast, dasar-dasar jurnalistik itu tetap sama ya. Tetapi cara mengemasnya, cara menggunakan teknologi itu yang berbeda. Iya, nah, betul. disinilah letak saling memberi, saling mengisi, saling berbagi gitu loh. Oke, jadi ini adalah artinya menghadapi dunia digital ini menjadi PR kita bersama. Iya. Dan kita harus nyatu, harus harmonis nih. Betul, gitu ya. iya. Agar terciptalah TVRI ini yang enggak kayak di mindset orang kayak jadul lah TVRI. Betul. Begitu ya Bu ya. Teknologi itu tidak membuat kita menjadi orang yang individual Yes. ya. Walaupun saya dengan alat ini saya bisa mengerjakan banyak pekerjaan, tetapi saya tetap butuh orang lain. Saya tetap harus berinteraksi dengan orang lain. Itulah namanya kompetensi sosiokultural. Seorang ASN harus punya kompetensi itu ya, sosiokultural. Bagaimana dia menyatu dengan lingkungan di sekitarnya, bagaimana dia beradaptasi dengan di lingkungan di sekitarnya seperti itu. Oke deh, ini menarik sekali Bu. Tapi nanti kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Siap. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.